Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Video ini dipersembahkan oleh saya Ajeng Kartikasari NIM 201011501 dan teman saya Ati Rohayati Agustiani NIM 201111502. Kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan asah, kebutuhan ASI, dan kebutuhan asuh. Kebutuhan asuh merupakan kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tinggal. Asuh dititik beratkan pada asupan gizi anak, yaitu saat di kandungan dan sesudahnya. Yang pertama, pemberian nutrisi. Nutrisi ini harus terpenuhi sejak anak masih dalam rahim. Ibu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang. ASI merupakan nutrisi paling lengkap dan seimbang bagi bayi, terutama pada 6 bulan pertama, atau disebut ASI eksklusif. ASI adalah makanan terbaik yang ideal untuk bayi ditinjau dari segi kesehatan fisik maupun psikis. ASI mempunyai kadar laktosa tinggi yang diperlukan otak bayi. Yang kedua, kebutuhan perawatan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan, imunisasi, morbiditas atau kesakitan. Yang ketiga, kebutuhan pakaian. Pakaian yang layak, bersih, dan aman, tidak mudah terbakar, tanpa pernak-pernik yang mudah menyebabkan anak kemasukan benda asing. Yang keempat, kebutuhan rumah. Kriteria rumah sehat menurut WHO dapat digunakan untuk terlindung dari hujan, panas, dingin, dan untuk tempat istirahat. Memiliki bagian untuk tempat tidur, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan buang air. Dapat melindungi penghuninya dari kebisingan dan bebas dari pencemaran. Melindungi penghuninya dari bahan bangunan yang berbahaya dan terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan melindungi penghuninya dari bencana. Yang kelima, bermain, aktivitas fisik, dan tidur. Manfaatnya yaitu merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kebutuhan ASI atau psikolog. ASI merupakan kebutuhan terhadap emosi. ASI merupakan ikatan yang serasi dan selaras antara ibu dan anak. Diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. Macam-macam kebutuhan ASI. Yang pertama, ada kasih sayang orang tua, menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi, harga diri, mandiri, dibantu, didorong, atau dimotivasi, kebutuhan dan kesuksesan, kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman, dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kebutuhan asah atau stimulasi mental. Asah merupakan proses pembelajaran bagi anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Maka periode yang menentukan sebagai masa keemasan, jendela kesempatan, dan masa krisis yang mungkin tidak terulang. Ciri-ciri alat permainan untuk anak di bawah usia 5 tahun. Usia 0-12 bulan, tujuannya itu melatih refleks, melatih kerjasama mata dengan tangan, melatih kerjasama mata dengan tekingan, melatih mencari objek yang ada tetapi tidak kelihatan, melatih kepekaan perabaan, melatih keterampilan dengan gerakan berulang-ulang. Usia 12-24 bulan, tujuannya mencari sumber suara, memperkenalkan sumber suara, melatih anak melakukan gerakan mendorong dan menarik, melatih imajinasinya, melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari, semuanya dalam bentuk kegiatan yang menarik. Selanjutnya, usia 25-36 bulan. Tujuannya menyalurkan emosi, mengembangkan keterampilan berbahasa, melatih motorik halus dan kasar, mengembangkan kecerdasan,
melatih kerjasama mata dengan tangan, melatih daya imajinasi, kemampuan membedakan permukaan dan warna benda. Usia 36-72 bulan, tujuannya mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi, merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura atau sandiwara, membedakan benda dengan perabaan, menumbuhkan sportivitas. Baik, penjelasan materi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.